Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka-duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan doa para rasul, doa gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersatukan kami dengan semua saudara dan saudara kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami, sebagaimana Santo Petrus yang merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Markus, bab 12, ayat 38 sampai 40. Singkatnya, bab 12, ayat 41 sampai 44. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil menggelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang yang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberikan dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini, berbuat lebih baik atau berbuat lebih dari kekurangan. Hari ini Injil berbicara mengenai nasihat Yesus, supaya waspadalah terhadap sikap para ahli Taurat dan persembahan seorang janda miskin
dua teks yang berdiri dengan judul sendiri-sendiri. Gereja yang kudus menggabungkannya untuk kita dengarkan, renungkan, dan amalkan dalam hidup kita. Pada hari ini dan dua topik yang saling berkaitan dengan penuh iman. Yang pertama, Yesus memberikan peringatan kepada para murid dan pendengarnya untuk selalu waspada terhadap sikap para ahli Taurat, yang mengingatkan para murid dan para pendengarnya agar jangan mencontohi cara hidup ahli Taurat yang penuh dengan kepalsuan. Status sebagai guru kitab justru menjadi tameng untuk meraih keuntungan, popularitas, kehormatan, dan status sosial. Mereka menampilkan kesalehan palsu yang merusak diri sendiri dan juga bangsa Israel. Kerusakan yang ditimbulkan dengan sikap kesalehan palsu para ahli Taurat. Kerusakan yang ditimbulkan dari sikap kesalehan para rasul atau pada ahli Taurat memang tidak tampak dalam proses, tetapi akan fatal dalam membentuk moralitas dan religiositas bangsa Israel. Yang kedua, persembahan seorang janda miskin yang berkenan terhadap Tuhan. Ini sungguh malang baginya. Sudah ditinggal mati sang suami, juga hidup dalam lilitan kemiskinan. Meski hidupnya serba susah, namun ia memiliki sikap iman yang luar biasa dan menarik juga untuk kita. Meski hidupnya seorang umat yang taat pada ajaran iman, ia memberikan hasil dari nafkahnya dari sesembahan kepada Tuhan. Inilah yang menjadi pusat perhatian terhadap Yesus. Janda miskin ini memberikan seluruh yang dia miliki kepada Tuhan tanpa ragu. Bukan untuk dilihat, tetapi sebagai bagian dari iman dan sikap keberuntungannya kepada Tuhan. Menarik pada Injil pada hari ini, apa yang ditampilkan dalam Injil ini merupakan pelajaran penting bagi kita mengenai apa artinya persembahan yang benar, apa arti sikap yang bergantung pada Tuhan. Persembahan janda miskin yang dipuji oleh Yesus merupakan kritik yang serius terhadap sikap angkuh atau kesombongan rohani pada ahli Taurat. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membangun hidup iman yang dengan kesalehan palsu, tetapi berimanlah secara baik dan benar, sebagaimana yang diteladankan janda miskin itu. Hidup yang dibangun atas kepalsuan akan mendatangkan kecemoohan dan hukuman. Sedangkan hidup yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan memberikan seluruhnya kepadanya akan berbuah pujian dan kemuliaan. Marilah kita mohon pada Tuhan untuk memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.